Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, kulit kepala Huandong menjadi pucat. Tubuh pedang di sekelilingnya bagaikan pisau kematian yang tergantung di atas kepalanya dan bisa jatuh kapan saja. Dia menatap Wang Lin tetapi juga melihat 3 orang lainnya di belakangnya dan berteriak, "Ran Suefeng, Sun Si, Zhao Chuawen, apakah kalian mencari kematian?" Ketiganya merenung dalam diam tetapi tidak berbicara, namun ada kilatan dingin di mata mereka. Huandong melihat cahaya dingin ini dan diam-diam menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian dia berteriak, "Aku di sini hanya atas perintah keluarga Huan. Jika kalian membunuhku, keluarga Huan akan mengirimkan yang lain untuk datang. Apakah kalian berpikir bisa membunuh mereka semua? Hanya dengan mengandalkan kekuatanmu saja. Jika kamu melawan keluarga Huanku, kalian pasti akan mati. Bebaskan aku, dan aku akan mencari keadilan untuk kalian semua." Meskipun kata-kata Huandong ditujukan kepada leluhur keluarga Ran, namun tatapannya sesekali beralih ke Wang Lin. Sepertinya dia memiliki rasa takut terhadap orang yang telah menangkapnya, dan dia juga tidak bisa menebak latar belakangnya. Setelah leluhur keluarga Ran mendengar ini, ada sedikit keraguan di matanya, tetapi segera digantikan oleh tekad. Kemudian dia berkata dengan tenang, "Rekan kultivator Huan, aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke planet Ranyun." Huandong menatap leluhur keluarga Ran dan kemudian menatap 2 orang lainnya. "Jadi, anggota keluarga Huan benar-benar dibunuh oleh kalian bertiga 4 tahun yang lalu. Ran Suefeng, Sun Si, Zhao Chuawen, garis keturunan keluarga kalian telah mencapai akhir." Ekspresi leluhur keluarga Ran menjadi sangat suram saat dia menoleh ke arah Wang Lin dan berkata, "Rekan kultivator Su, bagaimana kalau serahkan orang ini kepada kami?" Ekspresi Wang Lin tetap sama dan dia mengangguk. "Nama Su, siapa sebenarnya dirimu dan mengapa kamu ingin terlibat dengan masalah keluarga Huanku?" Huandong tiba-tiba menoleh ke arah Wang Lin dan membentak, "Leluhur keluarga Huanku telah kembali. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan leluhur keluarga Huanku? Aku akan membiarkanmu pergi. Dan aku berjanji tidak akan menyebutkan namamu kepada Nona. Aku pasti tidak akan menyeretmu ke dalam masalah ini juga. Nona keluarga Huan." Wang Lin menatap Huandong dengan tajam. Melihat ekspresi Wang Lin, Sun Si langsung menjelaskannya. "Rekan kultivator Su, kamu tidak tahu tentang ini. Tetapi leluhur keluarga Huan membawa kembali seorang wanita dari sistem bintang aliansi. Dia menerimanya sebagai muridnya dan akan menggunakan ritual garis keturunan untuk mengubah garis keturunannya." Mendengar ini, mata Wang Lin langsung menyipit dan dia bertanya, "Apa tingkat kultivasi leluhur keluarga Huan?" Saat ini, Huandong sedikit lebih rileks dan berkata, "Kultivasi leluhur telah mencapai tahap kedua. Beberapa ribu tahun yang lalu, dia sudah berada di tahap Yin dan Yang." Wang Lin menatap leluhur keluarga Ran dan teman-temannya dengan senyum yang bukan senyuman. Ada sedikit ejekan di dalam tatapannya yang menyebabkan leluhur keluarga Ran menundukkan kepalanya. Setelah terdiam beberapa saat, Wang Lin segera berkata dengan tenang, "Aku akan menyerahkannya kepada kalian. Ini tidak ada hubungannya denganku lagi." Dia segera melambaikan tangannya dan formasi pedang 7 bintang berputar mengelilingi Huandong, kemudian menyegel jiwa asalnya. Setelah melakukannya, pedang-pedang itu terbang kembali ke sisi Wang Lin. "Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan dan akan kembali dalam beberapa bulan." Setelah mengatakannya, Wang Lin langsung berbalik dan pergi. Mata Huandong menunjukkan keputusasaan dan dia berteriak, "Jika kalian membunuhku, Nona tidak akan membiarkan kalian pergi.
Nona Huan Mei adalah satu-satunya murid leluhur dan dia akan menjadi kepala keluarga Huan di masa depan. Mendengar kata-kata Huan Mei, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia segera menatap Huan Dong dan bertanya dengan tenang. Huan Mei, siapa nama aslinya? Huan Dong langsung mencibir dan berkata dengan nada yang sombong. Jika kamu membiarkanku pergi, maka aku akan memberitahumu. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Wang Lin mengerutkan kening dan mengulurkan tangannya. Tubuh Huan Dong langsung melayang ke tangannya. Wang Lin menempelkan tangannya di kepala Huan Dong dan kemudian seberkas cahaya menyambar di matanya. Bayangan di belakangnya dengan cepat bergerak melalui lengannya dan sepenuhnya mengelilingi tubuh Huan Dong. Pencarian jiwa. Bagaimanapun juga, kultivasi Huan Dong berada pada tahap pertengahan ascendant. Jadi jika Wang Lin ingin menggunakan mantra pencarian jiwa, dia harus meminjam kekuatan pelindung surgawi. Kenangan Huan Dong bagaikan potongan-potongan kecil saat Wang Lin melihatnya. Saat dia memindainya, tubuh Huan Dong mulai bergetar hebat dan matanya menunjukkan perjuangan yang menyakitkan. Saat dia menelusuri ingatannya, Wang Lin tiba-tiba terpaku pada seorang wanita cantik dan ekspresinya menjadi suram. Dia mengendurkan tangannya dan memukul tubuh Huan Dong hingga ambruk. Wang Lin menangkap dan melemparkan jiwa asal Huan Dong ke dalam bendera jiwa 1 miliar jiwanya. Pemandangan yang tiba-tiba itu menyebabkan leluhur keluarga Ran dan rombongan menjadi terkejut. Saat ini mereka masing-masing memiliki pikirannya sendiri. Liu Mei. Wang Lin mengerutkan kening dan pemandangan dari planet Sujaku terlintas di matanya, termasuk apa yang terjadi di makam Sujaku. Wanita itu sangat beruntung dan datang ke sistem bintang seluruh langit. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia menatap ke langit dan tidak berbicara saat dia pergi. Leluhur keluarga Ran dan lainnya tidak berani menghalanginya lagi. Mereka tidak berdaya melihat sosok Wang Lin yang perlahan menghilang. Setelah meninggalkan atmosfer, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya dan kompas bintang muncul. Kemudian kompas itu berubah menjadi naga perak dan menghilang ke angkasa. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di atas naga perak dan bergumam pada dirinya sendiri. Liu Mei ini tidak memiliki permusuhan yang mendalam denganku. Jika dia tahu apa yang baik untuknya, semuanya akan baik-baik saja. Jika dia masih bertindak seperti yang dia lakukan di planet Sujaku, maka aku hanya bisa membunuhnya. Sedangkan untuk leluhur keluarga Huan, aku tidak harus bertarung dengannya sampai mati. Jika dia muncul, aku bisa pergi begitu saja dengan bantuan pelindung surgawi. Selain itu, aku sendirian, sementara dia memiliki keluarga. Jika aku tidak bisa membunuhnya, maka aku akan membunuh beberapa anggota keluarganya untuk membalas dendam. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak lagi memikirkan masalah Liu Mei, tetapi fokus pada peta yang ada di pikirannya dan menuju ke planet Yunxia. Urat logam api berelemen logam di planet Yunxia sangat penting bagiku. Karena ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menyelesaikan mutiara penentang surga. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanku. Jika ada yang berani mencoba mencurinya, aku akan membunuh mereka. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat dia terbang menembus bintang-bintang. Sepanjang perjalanannya, Wang Lin tidak beristirahat sama sekali. Sebulan kemudian, planet Yunxia muncul di dalam kekuatan jiwanya di kejauhan. Kematian Huan Dong langsung diketahui oleh keluarga Huan sebagai keluarga besar di planet kultivasi utama. Tentu saja pembantaian anggota keluarga akan menyebabkan kehebohan. Leluhur keluarga Huan sangat marah ketika mendengar ini. Namun matanya tiba-tiba berbinar dan dia menahan usulan keluarga Huan untuk membalas dendam di planet Ranyun. Sebaliknya, dia mempercepat tanggal untuk ritual garis keturunan. Anggota keluarga yang terbunuh itu adalah bawahan Huan Mei.
Jadi setelah ritual garis keturunan, biarkan Huan Mei yang menanganinya sendiri. Tidak ada yang berani menentang leluhur keluarga Huan, meskipun semua orang tahu bahwa leluhurlah yang membiarkan Huan Mei menunjukkan kekuatannya. Namun tidak ada dari mereka yang berani berkata lebih banyak. Segel planet Ranyun dengan formasi penyegel planet agar tidak ada yang bisa melarikan diri. Huan Mei akan menangani ini setelah ritual garis keturunan selesai. Setelah leluhur keluarga Huan berbicara, langit berubah warna dengan formasi penyegelan. Planet Ranyun menjadi burung yang terkurung. Adapun Liu Mei setelah mendengar Huan Dong meninggal, ekspresinya tidak berubah, seolah-olah orang yang meninggal itu hanyalah seekor semut baginya. Liu Mei segera menatap langit biru dan berbisik pelan. Planet Ranyun, apakah ini pertempuran untuk menunjukkan kekuatanku kepada keluarga Huan? Menurut guru, selama ritual garis keturunan, dia akan mentransfer sebagian kultivasinya kepada dengan harga menurunkan kultivasinya 1 tingkat selama 200 tahun. Dia akan membantuku mencapai puncak tahap akhir Ascendant. Sedangkan untuk memasuki tahap Yin dan Yang, itu akan tergantung pada pemahamanku sendiri. Setelah itu, perbedaan antara diriku dan pria dari Sujaku itu akan semakin besar. Di tahun-tahun berikutnya, begitu aku mencapai langkah kedua dan bertemu dengannya lagi, aku tidak tahu seperti apa suasana hatinya nanti. Namun saat itu, dia akan menjadi seekor semut sama seperti Huan Dong itu. Liu Mei tersenyum tipis saat memikirkannya. Senyumannya sangat indah dan akan membuat jantung siapapun berdebar kencang. Sepasang penjaga yang berpatroli melihat senyumannya dan keduanya langsung terkejut. Obsesi dan fanatisme tiba-tiba memenuhi mata mereka. Penampilan ini sangat mirip dengan Huan Dong. 10.000 ilusi dao iblis surgawi dapat menempatkan apapun di dunia di bawah ilusi. Angin sepoi-sepoi bertiup yang menyebabkan rambut hitamnya berkibar. Dia mengangkat jarinya untuk mencengkram rambutnya. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari dalam tas penyimpanannya. Meskipun fluktuasi itu terkurung di dalam tas penyimpanan, namun fluktuasi itu dipenuhi dengan kebencian dan perlahan-lahan memenuhi tasnya. Liu Mei menundukkan kepalanya dan menyentuh tasnya. Fluktuasi di dalam tasnya berkurang, tetapi kebencian di dalam dirinya menjadi semakin kuat. Liu Mei segera berkata dengan lembut, "Patuhlah. Kamu tidak bisa keluar sekarang." Dia segera menggigit jarinya, lalu memasukkannya ke dalam tas dan kemudian menunjukkan ekspresi kesakitan. Fluktuasi itu berangsur-angsur menghilang sepenuhnya dan kebencian di dalam dirinya ditekan secara paksa. Kenapa kamu melakukan ini?" Sebuah suara kuno terdengar dari belakang Liu Mei. Leluhur keluarga Huan perlahan mengembun dan muncul. Dia melihat tas Liu Mei dan mengerutkan keningnya. "Sudah kubilang sebelumnya, kalau itu terlalu ganas dan kamu tidak boleh menyentuhnya." Liu Mei merenung dan tidak berbicara. Kemudian leluhur keluarga Huan berteriak, "Bunuh makhluk itu sekarang juga dan jangan pelihara lagi. Jika kamu terus bersikap seperti ini, kamu akan menghancurkan hati daumu. Bagaimana kamu bisa melewati langkah pertama dan melewati tahap Yin dan Yang?" Liu Mei segera mengangkat kepalanya ke arah leluhur keluarga Huan dan berkata dengan lembut, "Guru, Liu Mei tahu apa yang harus dilakukan. Tolong jangan bicarakan ini lagi." Leluhur keluarga Huan menatap Liu Mei. Setelah sekian lama, dia menghela napas panjang dan berkata perlahan, Kenapa kamu harus seperti ini?" Sementara itu, naga perak Wang Lin sedang menyerang langsung ke planet Yunxia. Dari kejauhan, planet Yunxia berwarna abu-abu gelap. Kabut itu begitu tebal sehingga kekuatan jiwa tidak dapat menembusnya. Selain itu, terdengar suara gemuruh dari dalam kabut, seolah-olah memperingatkan siapapun yang lewat untuk tidak memasukinya.
Naga perak terus membawa Wang Lin menuju planet Yunxia dan menatap kabut tebal. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia menepuk tas penyimpanannya dan formasi pedang 7 bintang terbang keluar. Mereka mulai berputar cepat dan menciptakan kekuatan spiral yang kuat. Dikelilingi oleh kekuatan ini, Wang Lin melangkah maju dan menyingkirkan kompas bintangnya. Dia memasuki kabut dengan formasi pedang 7 bintang dan menembusnya seperti pasak. Formasi pedang berputar cepat sehingga menyingkirkan semua kabut di hadapan Wang Lin. Namun kabut ini terlalu tebal, bahkan dengan metode ini kabut di hadapan Wang Lin tampak tak berujung. Jika dilihat dari luar, kabut itu tampak seperti telah menelan Wang Lin. Bahkan jika ada orang yang lewat, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang yang turun dengan cepat melalui kedalaman kabut. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dengan pusaran yang diciptakan oleh formasi pedang. Tidak ada kabut yang bisa mendekatinya. Namun saat ini sekelilingnya benar-benar berwarna abu-abu dan dia tidak bisa melihat apapun. Kekuatan jiwanya juga terhalang, jadi dia hanya bisa mengendalikan instingnya dan terus terbang turun. Setelah sekian lama, kabut di hadapannya berangsur-angsur menipis. Mata Wang Lin menyipit dan dia segera mempercepat langkahnya. Dia melesat keluar dari kabut tebal bagaikan meteor dan pemandangan yang terlihat di hadapannya membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Langit tertutup kabut tebal sehingga tidak ada sinar matahari yang bisa menembusnya dan membuat bumi menjadi gelap gulita. Namun hal ini tidak mempengaruhi penglihatan seorang kultivator. Tanahnya penuh retakan, seolah-olah ada banyak mulut besar yang mencoba melahap segalanya. Aura kematian yang kuat memenuhi langit dan bumi. Aura kematian ini tidak berasal dari satu orang atau satu benda, melainkan dari seluruh planet. Tanah yang retak itu ditutupi oleh tentakel-tentakel yang hampir membusuk dan bergoyang perlahan. Sekilas tanah itu tampak seperti ditutupi oleh rambut. Pemandangan ini akan membuat hati orang menjadi berat dan tertekan. Gelombang raungan datang dari planet Yunxia dan sebagian besarnya berasal dari bawah tanah. Ini adalah planet kultivasi yang benar-benar terbuang. Wang Lin merenung dalam diam saat dia terbang maju dan dengan kekuatan jiwanya menyebar mencari urat logam. Saat dia terbang, dia melihat reruntuhan beberapa kota. Jelas bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang sangat makmur, tetapi semuanya telah hancur sekarang. Tentakel dari tanah melilit reruntuhan kota. Orang tidak dapat menahan rasa ngeri saat melihat pemandangan ini. Saat Wang Lin terbang tanpa suara di langit, tatapannya melihat ke seluruh kota. Pada saat ini, semua tentakel yang awalnya bergoyang tiba-tiba berhenti. Kemudian mereka semua dengan cepat menyusut kembali dan menghilang dari permukaan. Pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan langit terdengar dari cakrawala yang jauh. Awan merah yang menutupi segalanya menyerbu ke arah Wang Lin seperti orang gila. Ada seekor binatang buas besar yang menunggangi awan merah. Binatang buas ini tampak seperti seekor naga, tetapi sebenarnya bukan naga. Tubuhnya yang panjang mencapai puluhan ribu kaki dan kepalanya berbentuk segitiga. Bisa dikatakan menyerupai ular, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut. Saat binatang buas itu meraung dan dengan cepat menyerbu, bahkan kabut di langit pun terbelah seolah-olah ada sepasang tangan tak terlihat yang sedang membuka jalan. Ketika Wang Lin melihat binatang itu dengan kekuatan jiwanya, ekspresinya langsung berubah drastis dan dia berseru, "Ular pemakan bulan." Dewa kuno Tusi memiliki kesan yang sangat mendalam tentang binatang buas ini. Tanpa sepatah kata pun, dia segera turun dan masuk ke bawah tanah melalui salah satu celah. Pada saat yang sama, informasi tentang ular pemakan bulan dari Dewa kuno Tusi terlintas di dalam benaknya. Mata Wang Lin tiba-tiba menunjukkan cahaya misterius. Ular pemakan bulan bukanlah sesuatu yang lahir dari alam, melainkan parasit unik yang hidup di dalam tubuh Dewa kuno. Saat Dewa kuno masih hidup,
mereka menyerap darah dewa kuno untuk bertahan hidup. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan tubuh dewa kuno. Terkadang mereka digunakan sebagai harta karun ajaib oleh dewa kuno. Begitu dewa kuno mati, parasitnya juga ikut mati. Namun ada kemungkinan langka bahwa ular pemakan bulan tidak mati tetapi mampu meninggalkan tubuh dewa kuno. Semakin kuat dewa kuno, semakin kuat pula ular pemakan bulan. Semua ular pemakan bulan di dalam tubuh dewa kuno Tusi mati, jadi mereka tidak muncul. Namun ular pemakan bulan muncul di sini. Mungkinkah tempat ini memiliki sisa-sisa dewa kuno? Tetapi jika memang demikian, ini juga tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di sistem bintang seluruh langit yang mengenalinya? Jika seorang kultivator yang kuat melihat makhluk ini, mereka tidak mungkin akan membiarkannya begitu saja. Saat ini Wang Lin berada di dalam celah tanah menatap awan merah di langit. Ular pemakan bulan perlahan terbang menjauh dan dia mulai merenung dalam diam. Pada saat ini di sebuah planet kultivasi yang tampak sangat biasa di sistem bintang aliansi, ada dua wanita yang mengenakan pakaian berwarna-warni memasuki ibu kota sebuah negara fana. Masing-masing wanita memiliki bola cahaya yang terang yang melayang di atas tangan kanan mereka. Bola-bola ini memancarkan aura pembunuh. Saat kedua wanita itu melayang di langit, salah satu dari mereka berteriak, "Si Tunan, kemarilah!" Segera terdengar suara kutukan keluar dari ibu kota, diikuti oleh seorang pria yang bergegas keluar. Dia bahkan tidak melihat kedua wanita itu dan langsung melarikan diri. Si Tunan, pemimpin sekte, sudah memberi perintah. Kamu dicari di seluruh planet Luanfeng dan semua planet di bawahnya. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini dia dalam kondisi yang menyedihkan dan berteriak balik. Katakan pada gadis bau itu bahwa jika dia terus memaksa pria tua ini, aku akan mengukir adegan dia menggoda pada 10.000 batu giok dan menyebarkannya ke seluruh sistem bintang aliansi. Sialan! Mengejarku selama hampir 1 abad. Ini sangat menyebalkan. Mendengar ocehannya, kedua wanita itu segera menyatukan kedua bola cahaya di tangan mereka. Bola-bola itu langsung meleleh dan berubah menjadi sosok wanita yang sangat menarik. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu lolos lagi. Sosok wanita itu melangkah dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan bahkan bumi pun mulai berguncang seolah-olah langit dan bumi dengan cepat terkompresi. Si Tunan menjerit aneh dan api tampak membakar tubuhnya saat dia menyerang. Meskipun dia telah menyerang, namun dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung menjadi pucat. Gadis bau, tunggu saja. Orang tua ini akan memastikan bahwa semua kultivator dan manusia di sistem bintang aliansi melihat perilaku genitmu. Orang tua ini akan membuatmu sangat terkenal di sistem bintang aliansi. Orang tua ini juga akan menepati janjinya. Si Tunan batuk lagi sambil memuntahkan darah dan melarikan diri seperti orang gila. Paling-paling aku akan kembali ke kultivasi pintu tertutup. Kamu tunggu saja. Mata si Tunan memerah. Dia sudah memutuskan untuk kembali ke kultivasi pintu tertutup. Jika dia tidak bisa mencapai tahap peramal nirwana, maka dia memutuskan tidak akan keluar. Bagian selatan planet 1000 ilusi adalah milik keluarga Huan. Ada kolam dalam di sana yang disebut kolam bulan ilusi, dan ritual garis keturunan akan diadakan di sini. Air di kolam itu sudah diambil oleh leluhur keluarga Huan dan hanya menyisakan lubang dalam di tanah. Saat ini dia sedang mengambang di atas kolam dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Di bawahnya ada puluhan ribu anggota keluarga Huan. Mereka semua terdiam, sehingga seluruh area dalam radius puluhan kilometer benar-benar sunyi. Setiap anggota keluarga Huan naik satu persatu ke tepi lubang yang dalam dan melukai salah satu lengan mereka untuk mengeluarkan darah. Begitu mereka mengeluarkan cukup banyak darah,
wajah mereka akan menjadi pucat dan mereka akan mundur dengan ekspresi muram. Saat anggota keluarga naik satu persatu, darah perlahan mulai memenuhi lubang yang dalam. Darah berwarna merah tua mengeluarkan aroma yang pekat dan menyelimuti area tersebut. Darah puluhan ribu anggota keluarga tidak cukup untuk memenuhi lubang itu dengan darah, namun masih ada banyak darah di dalamnya. Orang terakhir adalah leluhur keluarga Huan. Dia tidak ragu untuk melukai pergelangan tangannya sendiri dan mengeluarkan banyak darah. Nyatanya dia mengeluarkan darah yang paling banyak dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi pucat. Akhirnya dia menarik pergelangan tangannya lalu membentuk segel dan berkata dengan lembut, "Lelehkan." Dengan satu kata, pusaran air muncul di dalam kolam dan berputar perlahan. Darah puluhan ribu orang secara bertahap menyatu hingga tidak mungkin untuk dipisahkan. Ritual garis keturunan menyaring darah keluarga Huan yang paling murni dari puluhan ribu anggota keluarga Huan, lalu mengubahnya menjadi 1000 rune darah yang akan membekas pada seseorang dan kemudian akhirnya mengekstrak semua darah di dalam tubuh orang tersebut. Mata leluhur keluarga Huan menunjukkan tatapan yang dalam dan dia berkata dengan nada serius, "Huan Mei." "Iya, ayah angkat." Liu Mei berjalan keluar dari kerumunan. Gaun putihnya memberinya kesan suci. Segera leluhur keluarga Huan berkata dengan lembut, "Masuk ke kolam darah dan berkultivasi dengan penuh konsentrasi." Liu Mei mengangguk dan berjalan menuju kolam darah. Saat dia memasuki kolam tanpa busana, bau darah langsung tercium ke arahnya. Dia sedikit mengeringit, tetapi dengan tegas melangkah masuk ke dalam kolam. Saat dia terus memasuki kolam, darah perlahan-lahan membasahi lutut, pinggang, dada, dan akhirnya membasahi seluruh tubuhnya. Di dalam kolam darah yang bisa terlihat hanya pusaran darah dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda Liu Mei. Leluhur keluarga Huan menarik napasnya dalam-dalam, lalu tangannya dengan cepat membentuk segel yang berbeda. Banyak segel terbang dari tangannya ke dalam kolam darah. Aura yang kuat mulai mengalir keluar darinya dan perlahan menyebar. Saat dia membuat segel semakin cepat, genangan darah tampak mendidih dan pusaran berputar semakin cepat. Setelah sekian lama, mata leluhur keluarga Huan tiba-tiba berbinar dan dia berteriak. Dahulu kala, leluhur keluarga Huan adalah seorang dewa dari alam surgawi guntur. Meskipun alam surgawi telah hancur, garis keturunannya masih ada. Ritual garis keturunan hari ini akan memurnikan darah Huan sehingga satu orang lagi dapat ditambahkan ke kejayaan masa depan keluarga Huanku. Mantra yang rumit keluar dari mulut leluhur keluarga Huan lalu memasuki kolam darah. Garis keturunan muncullah. Teriak leluhur keluarga Huan dan seluruh kolam darah tiba-tiba berhenti. Kemudian terdengar suara gemuruh yang keras dan kolam darah berubah menjadi pilar darah. Dalam sekejap, pilar darah itu runtuh lalu berubah menjadi rune darah yang melayang di langit. Di dalam lubang itu, Liu Mei duduk dalam posisi lotus dengan matanya yang tertutup. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.